Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya, guru virtual mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nama saya Rospita Nurfazriyah. Kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 7. Namun, sebelum menyaksikan penjelasan dari saya, silakan like, komen, dan subscribe ya. Materi kali ini kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Apa itu struktur? Ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Struktur adalah sebuah susunan. Dalam setiap teks itu memiliki susunan yang menjadi urutan dalam teksnya. Struktur adalah sesuatu hal yang membangun teks. Maka setiap teks memiliki struktur yang berbeda-beda. Mari kita bahas lebih lanjut. Terdapat 4 struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan, yang isinya adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan. Yang kedua, bahan dan alat, yang isinya adalah memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Yang ketiga, langkah-langkah, yang isinya adalah urutan langkah secara rinci per tahapnya. Yang keempat adalah penutup, yang isinya adalah penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Dalam pernyataan tujuan disebutkan apa yang akan kita buat atau apa yang akan kita lakukan. Pada bagian ini, penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian. Contohnya, dalam tujuan itu kita sebutkan kita akan membuat apa, lalu di akhir kalimatnya ada kalimat mudah dibuat atau dilakukan, cepat, bermanfaat, murah. Dan itu, kata-kata seperti itu yang akan menarik minat pembaca supaya mau melakukan apa yang ada di dalam teks prosedur, sehingga orang yang membaca itu mudah melakukannya. Contohnya, pada teks cara membuat bubur Manado. Di sana tujuannya adalah sudah jelas. Terdapat tujuan dari membuat bubur Manado, yaitu menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Itu akan menarik minat pembaca. Kata-katanya adalah menu sarapan super sehat dan kaya serat. Struktur yang kedua adalah alat dan bahan. Dalam teks prosedur, cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu itu diperlukan alat dan bahan. Misalnya saja pada resep masakan, membuat hiasan, atau membuat yang lainnya. Alat dan bahan dirinci sampai ukuran yang akurat karena untuk menghasilkan produk yang baik. Contohnya, bahan 1 kilo tepung terigu, 4 sendok makan mentega. Itu udah jelas ukurannya. Terigunya segimana? 1 kilo. Menteganya 4 sendok makan. Berarti tidak boleh lebih atau kurang. Nanti hasilnya tidak akan sesuai. Alat juga sama. Alat dengan bahan itu berbeda. Kalau alat, apa yang kita gunakan. Tapi kalau bahan, apa yang kita olah. Jadi kita mengolah itu menggunakan alat, dan alat digunakan untuk mengolah. Karena dalam alat dan bahan harus memerinci bahan dengan ukuran yang akurat, maka harus jelas. Ini ada contohnya. Ini contoh dalam masih pada teks cara membuat bubur Manado. Ada nasi merah sebagai bahannya, singkong, lalu ubi ungu, sereh, kangkung, termasuk juga apa yang harus dilakukannya. Seperti singkong, cuci dulu baru potong dadu. Berarti potongnya kotak-kotak seperti dadu.
Lalu ubi ungu, cuci, kupas, potong dadu juga. Lalu ada sereh, 2 batang, digeprek. Nah, lalu ada 1 ikat kangkung, cuci, petik daunnya, rajang secara kasar. Rajang itu potong, sama dengan potong. Lalu ada 1 ikat bayam, cuci, petik daunnya. 1 buah jagung manis, dipipil. Dipipil itu artinya adalah biji-bijinya kita ambil, lalu batangnya kita buang. Jadi yang diambil hanya biji-bijinya. Adalah cara mengambil biji-biji jagung itu namanya dipipil. Oke, yang terakhir adalah 1500 ml air atau 1,5 liter air. Nah, tuh alatnya di sini memang tidak dicantumkan alatnya, tapi alat-alat yang digunakan untuk kita memasak. Kompor jelas, lalu bisa menggunakan panci. Pancinya ada yang panci gagang 2, ada yang panci gagang 1, itu terserah. Struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Dalam teks prosedur, langkah-langkah merupakan inti dari tujuan teksnya. Langkah-langkah berisi tahapan, kegiatan, atau urutan kronologis, termasuk hal yang perlu diperhatikan. Jika panduan untuk permainan, berikan aturan permainannya. Ini adalah yang paling inti ya. Inti dari semua teks prosedur adalah ada langkah-langkahnya, dan ini tidak boleh terbalik-balik. Harus sesuai dengan urutan sehingga orang mudah dalam mengikuti apa yang ada di dalam teks prosedur. Terdapat beberapa bentuk penyajian dalam langkah-langkah teks prosedur. Langkah dalam teks prosedur bisa disajikan dalam 2 bentuk. Yang pertama, dalam bentuk uraian paragraf, menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah. Nah, ini opsional, terserah. Lebih enak yang menggunakan paragraf atau yang nomor. Kalau paragraf berarti cuma 1 paragraf, isinya semuanya kalimat, menggunakan kata pertama apa, kedua apa, ketiga apa, sampai beres. Tapi kalau penomoran itu mungkin nomor 1 apa yang harus dilakukan, 2 apa yang harus dilakukan. Kalau saya pribadi lebih suka yang nomor 2, menggunakan penomoran, karena urutannya udah jelas. Seringkali orang lebih bingung membaca paragraf. Selanjutnya, penggunaan kata penghubung atau konjungsi pada langkah-langkah teks prosedur. Yang pertama, yang menyatakan waktu. Ada kata kemudian, ketika, sebelum, sementara, sesudah itu. Nah, contohnya mungkin seperti ini. Masukkan air ke dalam gelas, kemudian masukkan gula. Ada kata kemudian. Atau masukkan mie ke dalam air ketika air sudah mendidih. Jadi ada menyatakan waktunya, kapan. Yang kedua, menyatakan tujuan, supaya, untuk, agar, itu tujuannya adalah untuk mencapai hasil terbaik. Contohnya, untuk mencapai hasil terbaik, panggang dengan api kecil sekitar 10 menit. Ada tujuannya, untuk. Yang ketiga, menyatakan urutan. Ada pertama, kedua, ketiga, itu adalah konjungsi. Selanjutnya, penggunaan kalimat perintah, saran, larangan dalam langkah-langkah teks prosedur. Perintah. Contoh kata perintah adalah lakukan ini, lakukan itu. Kalau saran berarti untuk mencapai hasil terbaik, sebaiknya. Yang ketiga ada peringatan. Hindari, jangan lakukan. Hindari penggunaan pupuk yang berlebihan. Hindari penggunaan A agar B. Nah, yang keempat, konjungsi atau kata sambung, urutan langkah-langkah. Tadi ini sudah dijelaskan.
Yang kelima, untuk memberi batasan digunakan konjungsi sampai atau hingga. Yang keenam, terdapat pelesapan karena terlalu banyak hal yang sama sehingga terlalu banyak yang harus dilesapkan. Lesap itu artinya hilang. Seperti itu. Jadi, kenapa ini harus dilesapkan? Karena terlalu banyak kata-kata yang harus diulang. Contoh pada langkah, urutan langkah adalah ini pada cara membuat bubur Manado. Yang pertama, didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, tambahkan kangkung dan bayam. Aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Nah, ini penambahan kangkung dan bayam itu kemana? Tentu saja kepada yang tadi yang di dalam panci, singkong, nasi, ubi, masukkan ke situ. Kenapa tidak disebutkan lagi? Karena terlalu panjang. Ini yang dimaksud dengan pelesapan. Jadi pelesapan itu berarti menghilangkan. Jadi nggak ada disebutkan lagi. Tambahkan kangkung dan bayam ke dalam air didihan, bla 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 bla. Enggak. Kita lanjutkan aja, anggap aja itu udah ada. Yang terakhir, angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. Nah, apa yang diangkat, apa yang dihidangkan, berarti yang telah kita masak tadi. Kita tidak menyebutkan lagi, itu adalah pelesapan. Struktur teks prosedur yang keempat adalah penutup. Cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan diulang dengan kata yang lain atau sinonim atau ucapan selamat. Selamat di sini bukan berarti ucapan selamat siang, selamat sore, selamat ulang tahun, bukan. Tapi biasanya selamatnya lebih kepada motivasi, memotivasi orang untuk melakukan. Ucapan selamat menikmati keindahan, kenyamanan, kelezatan hasil kegiatan dilakukan. Misalkan, selamat mencoba, atau selamat mencicipi hidangan yang murah meriah dan sehat. Contoh kalimat penutup, salah satu contohnya adalah mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Nah, di sana ada ucapan selamat, ada juga motivasi. Motivasinya apa? Supaya orang mau sarapan yang sehat, tapi dengan kualitas yang kita sudah tahu. Kenapa kita tahu? Karena kita yang membuatnya. Jadi kualitasnya kita yang tahu, bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita memasaknya. Itu tergantung pada kita. Terima kasih. Sekian video pembelajaran daring kali ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga kalian bisa paham apa itu struktur teks prosedur, ada apa saja langkahnya, lalu isinya harus bagaimana, bahasanya seperti apa. Nah, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.